Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Baiklah teman-teman, ketemu lagi dengan saya di kajian kitab Safinatun Najah. Insyaallah kita akan lanjutkan ke fasal selanjutnya, yaitu tentang rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khususun ila Syekh Al-Alim Al-Fadil Salimin Sumar Al-Hamdurami Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Faslun ari eta hiji fasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman eta sitatun aya genep. Fasal kali ini akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang harus ada dalam diri seorang mukmin. Yaitu ada 6 perkara. Dalam syarahnya tertulis bahwa sesungguhnya iman logotan menurut bahasa at-tasdiqu yaitu membenarkan. Wa syara'an dan menurut syara at-tasdiqu bi jami'i ma jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma 'alima minad din. Itu membenarkan atas seluruh segala sesuatu yang datang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ilmu-ilmu tentang agama. Adapun muratibatul imani khamsatun, tingkatan iman itu ada 5, insyaallah akan saya jelaskan di lain kesempatan. Antuk mina kahiji kudu ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah. Rukun iman yang pertama yaitu adalah harus beriman kepada Allah. Di dalam syarahnya tertulis bi anta ta'taqida ala tafsili anna Allah ta'ala mawjudun. Dengan meyakini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada makhluknya, pasti ada kholiknya. Ada makhluknya, pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di sekitar kehidupan kita. Sebagaimana dalam hadis tertulis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah atau mengabdilah, menghambalah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila engkau tidak melihatnya, percayalah atau yakinilah seolah-olah Allah itu melihatmu. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah sekalipun lepas pandangannya, lepas perhatiannya dari kita selaku makhluknya. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala mawujudun qadimun bakin mukhalifun lil hawadith mustaghinun an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun sami'un basirun mutakallimun wa 'alal ajmali anallaha kamalatun. Dan Allah itu adalah pemilik segala sesuatu tentang kesempurnaan. Wa tsaniha, dan yang kedua antuk mina bi malaikatihi. Yang kedua yaitu kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Di dalam syarah yang tertulis bi anta ta'taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun. Yaitu dengan meyakini bahwa sesungguhnya para malaikat itu adalah jisim-jisim yang tercipta dari cahaya. Laisu dzukuran wala inathan, dan bukanlah malaikat itu laki-laki ataupun perempuan, wala khunatha, dan juga bukan di antara keduanya. La abalahum wala ummalahum, dan malaikat itu tidak ada bapak dan tidak ada ibu bagi malaikat. Shadiquna fi ma akhbaru bihi 'anillahi ta'ala la ya'kuluna wa la yashrabuna. Dan malaikat itu benar atas segala sesuatu yang mereka kabarkan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat juga tidak makan dan juga tidak minum. Wala yatanakahuna wala yatawaladuna wala yanamuna dan malaikat pun tidak makan, tidak minum dan tidak menikah, juga tidak diperanakan atau tidak mempunyai anak, atau karena juga tidak ada ibu bapak, dan tidak tidur. Wala tuktabu a'maluhum li'annahumul kitab wala yuhasibuna li'annahumul hisab wala tuwazinu a'maluhum li'annahum la siyata lahum
wa yashruna ma'al jinni wal ins, dan malaikat itu tidak dicatatkan amalnya, tidak juga dihitung, tidak juga dihisab, juga tidak ditimbang amal-amalnya, karena malaikat itu tidak mempunyai nafsu untuk berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu pendapat ulama, wa qala al-Ghazali aqrabul ibadi ila Allah taala wa a'lahum darajah. Berkata Imam Al-Ghazali, hamba yang paling dekat dengan Allah dan yang paling mulia kedudukannya Israfil, yaitu malaikat Israfil. Thumma baqiyatul malaikatu, kemudian malaikat selain itu, thummal anbiya'u, kemudian para nabi, thummal ulama'u, kemudian thummal ulama'ul amiluna, kemudian para ulama yang mengamalkan ilmunya, thumma salatinul adiluna, kemudian para pemimpin yang adil, thumma sholihuna, kemudian orang-orang solih. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba yang paling dekat dengan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wathalithuha, dan rukun iman yang ketiga, antuk mina ngimankan anjen bi kutubihi, karena pirang-pirang kitabna Allah, ma'nal iman bil kutubi at-tasdiqu bi annaha kalamullah al-munzil ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam, itu meyakini bahwa sesungguhnya seluruh kitab-kitab itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya alaihi salatu wassalam. Seperti kita tahu, kitab-kitab yang wajib kita ketahui ada 4. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warusulihi, dan rukun iman yang keempat yaitu harus iman kepada utusan-utusan Allah, kepada rasul-rasul Allah. Wahum, adapun rasul Allah itu afdhalu ibadillahi, yaitu seutama-utamanya hambanya Allah. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan faddalna 'alal alamin, dan bagi seluruh rasul itu kami utamakan dari seluruh alam, baik alam yang nampak maupun alam yang gaib. Di seluruh yang ada di muka bumi ini, yang selalu ada di dunia ini, yang paling utama adalah para rasul. Bi an ta'taqida annallaha ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan la ya'lamu adaduhum illallahu awaluhum adam wa khatimuhum wa afdaluhum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan meyakini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mengirim kepada makhluk-makhluknya itu pirang-pirang para rasul yang tidak mengetahui berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Awal atau yang pertama itu adalah Nabi Adam, dan penutupnya dan yang paling utama dari para rasul yaitu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil yaumil akhiri, dan rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Di dalam syarahnya tertulis fi an tusaddiqa biwujudihi wa bi jami'i ma istama'al alaihi, dengan meyakini, dengan membenarkan akan adanya hari akhir dan apa segala sesuatu yang terkandung dalam hari akhir itu, seperti kal hasyri wal hisabi wal jazai wal jannati wan nari, seperti hasyar, hari dikumpulkannya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, dan hari penghisaban dan hari pembalasan. Jadi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini selama kita hidup itu akan dihisab dan juga akan ada balasannya. Sekecil apapun perbuatan kita pasti akan mendapatkan balasannya.
Wal jannati wan nari. Apakah kita akan diputuskan masuk ke surga atau diputuskan untuk masuk ke dalam neraka? Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk golongan yang bisa masuk ke dalam surga-Nya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil qadari, dan rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qadar, khairihi alus-alusna qadar, wa syarrihi sareng goreng-gorengna qadar, minallahi ta'ala eta tetep ti Allah ta'ala. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada ketentuan dari Allah, baik itu yang baik ataupun yang katakanlah kurang baik atau buruk, itu semuanya pada hakikatnya tetap dari Allah ta'ala. Dan di dalam syarah wa ma'nal iman, adapun makna iman bihi di sini antakira Allah ta'ala qadarul khaira wa syarra qabla khuluqil khalqi. Allah itu telah menentukan kebaikan yang baik dan yang buruk sebelum menciptakan ciptaannya. Jadi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu sudah tercatat, sudah direncanakan oleh Allah. Namun bukan berarti kita pasrah atau sama sekali tidak berusaha, karena sebagaimana dicantumkan dalam Al-Quran bahwa yang akan merubah nasib suatu kaum adalah kaum itu sendiri. Jadi senantiasa kita berusaha dibarengi juga dengan tawakal dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa hadir dalam setiap apa-apa yang terjadi dalam hidup kita. Semuanya harus diserahkan kepada Allah. Tidak ada yang patut kita gantungkan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baiklah, mungkin sekian bahasan tentang rukun iman. Mudah-mudahan juga menjadi pengingat kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Terima kasih teman-teman yang sudah masih menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi, jika ada kritik dan saran boleh disampaikan melalui DM akun Instagram saya atau juga boleh di komentar. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.